Arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat ramai lancar saat libur panjang akhir pekan. Lajur dua arah baik dari Jakarta ke Puncak dan sebaliknya kembali berlaku. Polisi kembali memberlakukan sistem dua arah sejak pukul 5 sore di kawasan Puncak, Jawa Barat. Esok hari sistem satu arah atau one way dari Jakarta ke Puncak akan kembali berlaku pada pukul 7 pagi. Pada Jumat sore, polisi mengungkap arus kendaraan menuju kawasan Puncak telah menurun dibandingkan awal libur panjang akhir pekan pada Kamis lalu. Untuk saat ini, mulai dari jam 17 sampai dengan malam nanti, diberlakukan normal dua arah. Artinya seluruh kendaraan yang akan melintas baik dari Jakarta maupun dari Puncak dapat berlaku secara normal. Hari ini untuk arus lalu lintas yang dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, arusnya mengalami penurunan. Namun kendaraan yang dari arah Puncak menuju ke Jakarta meningkat sebesar 22%. Saudara, seorang imam gereja Katolik di Jakarta Timur, Pastor Antonius Arfin Samosir, menjalani dua panggilan pengabdian sekaligus, yaitu sebagai pelayan rohani dan anggota Polri. Romo Ibda Arfin menjalani dua tanggung jawab yang berbeda itu dengan ikhlas, disiplin, dan bertanggung jawab. Pada siang hari ini untuk sama-sama memuji Tuhan. Menjalani dua panggilan sekaligus, yaitu sebagai imam gereja Katolik sekaligus anggota Polri, bukan hal sederhana. Namun bagi Romo Ibda Antonius Arfin Samosir, keduanya dijalani sebagai bentuk pelayanan kepada sesama. Di Gereja Santo Benaventura Pulau Mas, Jakarta Timur, Romo Ibda Arfin memimpin perayaan Ekaristi di hadapan ratusan umat yang mengikuti misa dengan khusyuk. Tidak banyak yang mengetahui bahwa imam yang berdiri di altar itu juga merupakan perwira aktif Polri. Romo Ibda Arfin ditahbiskan sebagai imam pada tahun 2023 dan ditugaskan menjalankan pelayanan pastoral di lingkungan pembinaan rohani kepolisian. Aku akan pergi dan aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan penolong kepadamu. Masyarakat Indonesia yang baik, tugas kita sama, menjadi pelayan. Dengan menjadi pelayan, kita mengutamakan orang lain, being for others. Dan sampai pada titik itu, semuanya tertuju pada kebaikan bersama. Jadi banyak cara untuk berbagi kebaikan, Kak, sebagai polisi dan sebagai Romo. Dia ke sana datang untuk mengajari imam-imam setelah keluar dari Bait Allah. Baginya, seragam polisi dan jubah imam bukanlah dua identitas yang bertentangan. Keduanya justru menjadi jalan untuk melayani lebih luas. Bagi Romo Ibda Arfin, keduanya menjadi bentuk pengabdian untuk melayani sesama, baik melalui tugas kepolisian maupun pelayanan pastoral. Di tengah perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus, Romo Ibda Arfin mengajak umat memaknai panggilan untuk hidup dalam kasih, kepedulian, dan semangat melayani. Nilai itu juga terwujud dalam sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Melalui pelayanannya, Romo Ibda Arfin mengingatkan pentingnya membangun persaudaraan antar umat beragama. Menurutnya, perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk saling menolong dan hidup berdampingan secara damai. Keagamaan yang beragam, saling menghormati. Kami di Bak Religi Biro Watpers itu ada berbagai macam agama, pemuka agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sampai pada titik ini kami saling mencintai. Masyarakat ketika Idul Adha ataupun Lebaran, kami mampir ke Masjid At-Taubah. Ataupun mungkin berbagi kurban untuk masjid-masjid yang ada di sekitar sini. Jadi banyak cara untuk berbagi kebaikan, Kak, sebagai polisi dan sebagai Romo. Kehadiran Romo Ibda Arfin menjadi gambaran bahwa pengabdian kepada negara dan pelayanan kepada sesama dapat berjalan beriringan. Dari altar gereja hingga tugas kepolisian, ia menjalani panggilannya dengan semangat melayani dan menjaga kemanusiaan. Sebagai personel di bagian pembinaan religi Rowatpers Polri, ia memberikan pendampingan rohani, pembinaan mental, hingga bimbingan bagi sesama anggota Polri.
Pengabdian ganda Romo Arfin mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kehadirannya dinilai menunjukkan wajah Polri yang humanis, dekat dengan nilai-nilai spiritual, sekaligus menjadi jembatan antara pelayanan negara dan pelayanan kemanusiaan. Dalam menjalankan tugasnya, beliau selalu melaksanakan tugas dengan baik, selalu ramah, memberikan dukungan penuh terhadap tugas-tugas kepolisian, terutama dalam memberikan pelayanan-pelayanan, contoh yang bisa ditiru oleh anggota yang lainnya, untuk memberikan kesan-kesan moral yang sangat positif bagi anggota Polri. Sosok yang menjadi teladan bagi Romo Arfin ialah Romo Kolonel Purnawirawan Yos Bintoro yang telah lebih dulu berjalan di 2 medan sekaligus, yakni di Altar dan di Barak Militer sebagai anggota TNI Angkatan Udara selama 29 tahun. Romo Yos berpesan bahwa menjalani 2 peran sekaligus harus dengan keyakinan penuh, setia, teguh, dan tanpa ragu. Kehadiran seorang imam di lingkungan baik TNI dan Polri, militer ya, dulu kan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetap relevan dan signifikan. Relevan karena apa? Ya kita sebetulnya satu jalan di moralitas dari TNI ada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib. Tidak ada bedanya dengan tuntunan-tuntunan yang ada di dalam ajaran sosial gereja. Menghadirkan sebetulnya semangat membawa wajah manusia. Dan lebih khusus itu adalah cinta pada tanah air, bela negara kita. Melalui seragam dan jubah yang ia kenakan, ia menunjukkan bahwa melayani negara dan sesama adalah satu panggilan yang bermuara pada kebaikan bersama. Tim Liputan, Kompas TV.